Bucin, berburu cari poin sama JNT. Kirim paket JNT Express sebanyak-banyaknya dan dapatkan ribuan hadiah tanpa diundi untuk pelanggan JNT Express di seluruh Indonesia. Periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2024 menangkan paket bisnis trip ke China, smartphone Oppo, uang tunai ratusan juta rupiah, logam mulia 0,5 gram, logam mulia 1 gram. Ayo, tingkatkan transaksi dan kumpulkan poinmu sekarang. Makin bucin sama JNT, makin besar hadiahnya. Info lebih lanjut kunjungi bucin.jet.co.id. BCA Bangga Lokal, dukungan modal usaha, program promosi, kemudahan ekosistem transaksi, dan aplikasi merchant BCA. Jadikan kami kebanggaan. Tunjukkan kita bangga lokal dan gabung sekarang. Apakah kalian siap menjadi lebih super? Siap! Super! Super! Kami semua berjanji. Kami semua berjanji. Kiriman lebih cepat. Kiriman lebih cepat. Gratis asuransi pengirim. Ingat, dalam kota same day, luar kota next day. Kalau tidak, kasih uang kembali. ditarik lagi. Kurang keras. Sekarang kalian telah menjadi lebih super. Waktunya jalankan JNT Super. Pengiriman super on time, aman, terpercaya, dan super senyumnya. Coba sekarang JNT Super. Kalian tahu nggak? Di balik setiap paket yang dikirimkan, banyak potensi yang tersimpan. Banyak yang bilang setiap orang punya kesempatan kedua. Sekarang waktunya kamu untuk jadi bisa. Lampauin batasnya dan maksimalin potensi dirimu. Itu yang dulu gue lakuin buat gali potensi. Saatnya kamu mulai sekarang. Bareng JNT Express, semua jadi bisa. Gali potensimu di jntjadibisa.com. Halo semuanya, selamat siang Bapak Ibu Top 100 Batch. Pada kali ini, terima kasih banyak sudah hadir di siang hari ini ya Bapak dan Ibu. Baik, sebentar lagi kita akan mulai kegiatannya untuk sesi yang kedua pada hari Kamis 12 September 2024 hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi 8 ya Bapak dan Ibu untuk materi inkubasi bisnis kali ini. Baik, sebelum kita mulai, izin untuk kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menyalakan kameranya atau on cam selama kegiatan berlangsung. Lalu, kemudian selama Bapak dan Ibu, kami harapkan kegiatan ini untuk bisa dicatat ya, apabila ada yang ingin ditulis begitu, disiapkan catatannya karena ada materi-materi yang kiranya mungkin pada saat didengarkan, sepertinya bisa dijalankan di usaha saya, itu boleh dicatat, lalu kemudian bisa dipraktekkan di usahanya. Lalu kemudian Bapak Ibu turut aktif bertanya dan mengikuti kegiatan bisnis mulai dari awal hingga akhir selesai nanti. Dan bagi yang mengikuti sampai selesai, kita akan ada sesi kuis seperti biasa dan akan kita pilih untuk pemenangnya. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah hadir namun belum mengganti nama Zoom-nya, silakan mengganti nama Zoom-nya dengan nama underscore nama usaha. Contohnya namanya Revi underscore Ekokoa. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk upload keseruan sesi kelas bisnis competition di sosial media, lalu kemudian tag JNT Express ID dan YoCoach Indonesia dengan hashtagnya JNT Connect Partner. Baik, kemudian saat ini kita sambil menunggu ya teman-teman yang lain untuk hadir pada siang hari ini untuk masuk ke sesi kedua. Boleh di sini mungkin kalau ada yang mau sharing terkait dengan tadi pembelajaran dengan Ibu. Sebentar ya. Nah, tadi kan sudah belajar dengan Ibu Angelina Ciat Susilo ya, terkait dengan strategi mengelola manajemen bisnis UMKM. Kira-kira ada insight apa nih Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan yang sesi pertama tadi? Boleh kalau mau ngomong silahkan, tapi kalau misalkan mau tulis di kolom komentar pun nggak apa-apa. Supaya kita bisa tahu nih, oh ternyata tadi ada insight baru dan informasi baru yang Bapak dan Ibu dapatkan seperti itu. Boleh dituliskan di kolom komentar ya. Atau kalau ada yang mau sharing secara langsung tadi, kayaknya dapat sesuatu, lalu kemudian
Kayaknya boleh deh di-share kepada teman-temannya. Silakan kalau ada yang mau open mic-nya langsung boleh. Kalau ada yang mau uh, tulis di kolom komentar juga boleh. Silakan Pak Chandra Krisna ya. Silakan Pak, apabila mau sharing Mas, kepada apa ini. kabar? Kedengeran nggak, Baik. Mas? Kedengeran suaranya, Pak? Oke. Kedengeran. Siap. Ya Eh, tadi mungkin saya. terlalu aktif ya. Iya, nggak apa-apa. Paling kalau untuk sharing, jujur sih tadi aku sangat terkesan banget ya sama Iya. hal-hal yang, karena kan jujur selama ini kan aku tuh agak kebingungan dalam menentukan produk, karena kan produknya terlalu banyak, jadi memang secara apa namanya, secara menentukan ini bisnis itu akan kemana seperti apa itu agak bingung. Nah tadi itu jujur lumayan terbuka sih. Salah satu Siap. halnya itu adalah dengan menentukan siapa. Ternyata bisnis itu memang dimulai dari siapa dulu gitu. Nah, makanya gara-gara tadi sama Ibu Angelin, akhirnya aku juga mulai berpikir, oh iya ya, kita mulai dari siapa gitu. Tanpa sadar aku sebenarnya udah melakukan itu, cuman nggak secara konseptual. Nah, kayak Siap. yang tadi dimulai dari siapa, sebenarnya dimulai dengan, oh ternyata customerku itu adalah para UMKM yang dimana mereka itu pengen upgrading branding. Nah, branding ini kan turunannya banyak ya. Misalnya dari Iya. mulai logo, dari mulai apa namanya kemasan, dari mulai misalnya outlet, dari mulai apa segala macam. Nah, di situ setelah aku mulai pikir, oh iya, ternyata memang bisa jadi lebih fokus gitu. Jadi dari beberapa produk yang rencananya aku mau publish pun jadinya mulai lebih terarah sih Mas. Jadi kayak oke, berarti sekarang kita fokus ke UMKM upgrade. Nah, tinggal nanti diturunin layanannya apa aja ya. Oke, dimulai dari kan kalau yang udah established tuh kemasan. Oke, kemasan. Iya. Dari kemasan satu. Nah, dari kemasan ini tuh apalagi nih? Oh, ternyata butuh branding untuk karyawan. Oke, jadi kalau karyawan yang dibutuhkan misalnya seragam. Kalau di outlet ya, seragam, topi, ex-banner. Terus apalagi nih teman-teman UMKM yang eh, dibutuhkan misalnya. Oh, ternyata UMKM butuhnya adalah misalnya kayak nota atau misalnya kayak apa namanya kayak Merchandise-nya semacam ya. brosur. Nah, iya merchandise. Contoh kayak kayak gini kan. Kayak di Bandung itu banyak banget coffee shop yang dia itu bikin merchant juga. Oke. Salah satunya kayak abnormal. Abnormal itu di beberapa masih ada sih gitu di beberapa yang dia itu jualan merch-nya juga gitu. Jadi kayak mereka jualan kaos, mereka jualan tumbler gitu. Atau bahkan dulu pernah saya dapat kerjaan dari Labaik, itu mereka Oke. itu bikin souvenir bundling. Jadi kayak kayak Happy Meal gitu Mas. Jadi mereka punya produk kids. Nah, Siap. dari produk kids ini tuh setiap pembelian tuh dapat souvenir. Nah, dengan penjelasan dari Bu Angelin dan waktu itu kan sempat ngobrol juga kan Japri apa namanya Iya. ketemu langsung alhamdulillah sama Coach Gendro juga bahwa ya udah fokus di sana juga kayaknya masih banyak yang belum tergarap gitu. Iya, betul. Fokus di UMKM aja itu belum banyak tergarap dan alhamdulillah sih dengan pelajaran yang tadi aku cukup terkesan sama Wisman ya yang tadi kan Iya, dibilang bahwa betul. Bata bangkrut terus Carrefour apa ternyata kenapa mereka seperti itu karena mereka greedy gitu terus sedangkan Wisman ya udah standby aja stay cool gitu makanya mungkin after ini aku kayaknya bakal meeting sama tim kayaknya kita lebih fokus bikin happy customer yang udah ada dulu deh jadi nggak terlalu agresif untuk customer baru Iya. tetapi gimana memaksimalkan kepuasan customer lama. Jadi jangan sampai gini, customer baru kita kejar, banyak yang masuk, tapi customer lama telantar. Nah itu jangan jangan sampai sih kayak gitu. Dari situ sih kurang lebih. Nah ini Coach Chandra nih, makasih Coach masukannya kemarin. Aduh, ya Coach Saya mau masih di share mute Coach. sebentar. Ini sebentar ya. Bentar ya, Pak. Kita apa? Nyalakan dulu mic-nya sebentar. Udah kedengeran belum? Siap. Tapi saya mau ngelurusin tentang serakah ya. Maksudnya gini, Oh ya. kalau kita bisa memberikan manfaat banyak buat masyarakat,
kok kayaknya bukan serakah gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya, kita mau profit lebih banyak lagi, kita mau punya cabang lebih hebat lagi. Nah, itu mungkin eh, jadi serakah itu mungkin lebih ke sendiri gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, kok kayaknya bukan bukan serakah ya. Selama masih ada win-win ya, Jadi coach. sebentar ya, ini kenapa saya kok jadi spotlight 2 kali sebentar. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kalau teman-teman punya produk dan jasa bisa memberikan manfaat buat banyak orang, ya terusin gitu. Secara geografi, secara demografi, secara diversifikasi. Karena kalau produk Anda bermanfaat kan berarti kan tujuannya bukan serakahnya gitu. Tujuannya justru memberikan eh, apa yang mereka butuhkan gitu. Iya, setuju sih, Coach. Ya, Makanya sekarang aku cuma contoh. diem aja Hmm, yang hmm. bagian itu. Contoh sekarang saya lagi mau bikin event. Chan, tolong bikinin dong merchandise yang bisa kita bagikan kepada peserta yang si level. Terus Chandra bilang, saya lagi nggak mau serakah, gue gaplok, gue gaplok gitu kan ceritanya. Dikasih kerjaan terus dia nggak serakah. Jadi jangan salah persepsi tentang serakah bahwa banyak orang belum belum beres satu, dia mau yang kedua. Dua belum beres, dia mau yang 5. Nah, itu saya bilang serakah gitu. Jadi kalau produknya belum bisa bermanfaat buat masyarakat, terus tiba-tiba dia bikin lagi yang lain, nah itu menurut saya celaka gitu. Oke, tapi kalau kita udah meyakini bahwa produk kita benar-benar bisa bermanfaat buat banyak orang, repeat ordernya udah banyak, betul Kang Chandra bilang, saya fokus dulu kepada customer yang udah ada. Gimana cara mereka bisa repeat order terus dan terus, terus kita minta feedback dari mereka, kita yakin kita boost gitu loh cerita. Kira-kira gitu. Siap, Kembali Pak. lagi ke Mungkin Revi. sedikit sharingnya dulu tuh sering ini Mas, apa namanya? Ya jujur sih dari pertemuan pertama sampai pertemuan saat ini sih ya aku benar-benar berterima kasih banget ya. Banyak di bisnisku yang mulai aku pelan-pelan aku rombak lebih baik lagi gitu. Dan jujur jadi lebih nyaman karena kayaknya sih teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama ya. Maksudnya kayak itu harusnya gimana sih? Itu saya udah benar tuh sih kok seperti yang kok ini ya gitu. Tapi dengan berbagai macam penjelasan yang diberikan sama JNT sih, wow ini mahal sih coach. Mahal. Makasih banget JNT, makasih banget juga. Keren. Ya. Contoh lagi ada klien saya yang punya restoran, visionnya aja keren. Makanan dan minuman yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Terus restorannya cuma satu, Pak Chandra. Terus saya bilang, katanya mau buat berkat buat banyak orang. Cabang cuma satu. Gimana sih? Jatuhnya kayak pelit Terus ya. Itu cuma satu. iya, kan jadi pelit kan ceritanya. Terus kedua, iya coach, tapi kan susah. Ini satu aja sakit kepala. Wes, tunggu dulu. Berarti kan dia nggak mau pusing dalam memberikan berkat buat banyak orang. Jadi menurut saya ini malah kebalik gitu loh. Ya harus pusing dong. Kan dengan kita pusing, kita bisa ngeberesin segala macam pusingnya kita. Terus manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu kan berkah gitu loh ceritanya. Sekarang restorannya punya cabang 8. Masing-masing omset 1 M. Itu kan luar biasa. Oke. Berapa menit lagi? Mungkin gantian lagi, silakan. Ref. Boleh teman-teman yang lain. Siap. Mungkin kalau dari sini teman-teman ada yang ingin sharing dulu gitu ya, karena sebelum kita mulai nanti akan ada materi pemaparan sedikit sebelum masuk ke sesi ke-8 kali ini bersama dengan Coach Indro akan ada informasi tambahan gitu ya dari Bapak Denis Adrian sebagai marketing transaction bank Indonesia akan memaparkan terkait dengan materi program. Jadi kepada sekarang nih mungkin sambil menunggu Pak Denis ya, pada Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau sharing atau sudah cukup? Siap? Sudah ya? Baik, kalau begitu, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Denis Adrian. Halo, selamat siang Pak Denis Adrian. Halo, selamat siang.
Siapa? Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi sebelum pembukaan ya, atau sebelum masuk materi kepada Coach Indro, yang dimana nanti Bapak Denis Adrian akan memaparkan terkait program begitu ya, presentasi program sebagai Marketing Transaction Banking BCA. Sudah siapa untuk memaparkan presentasinya pada hari ini? Ya udah bisa, tapi ini kebetulan ini kan perlu share screen ya. Jadi Siap. boleh di open nih biar oh ya udah bisa nih. Bentar. Iya, siap. Kalau begitu. Silakan kalau begitu kepada Bapak Denis Adrian untuk membuka kegiatan pada sesi kedua siang hari ini. Silakan, Pak. Ya sudah terlihat kan ya. Sudah terlihat, Selamat Pak Adrian? Ya. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesempatannya ya dari BCA Bangga Lokal. Ini bisa sharing materi terkait program kami kepada eh, tim dan peserta dari Business Competition ya, dari GNT. Jadi dari BCA ini ingin share namanya program BCA Bangga Lokal. Program BCA Bangga Lokal ini adalah program untuk mempromosikan produk-produk lokal kepada nasabah BCA. Jadi ini ditegaskan di awal ini bukan program pembinaan, tapi lebih program untuk mempromosikan. Tuh. Nah, sebenarnya kita senang banget bisa tap in juga di program GNT karena satu misi gitu. Kita pengen mendukung juga untuk merchant-merchant, tenan-tenan dari brand-brand lokal untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan karena ini adalah program campaign untuk mempromosikan produk lokal, ini jangka panjang. Programnya itu hingga 31 Maret 2025. Dan maksudnya volume kelima adalah karena ini program periode kelima kita berjalan. Izin menjelaskan terkait perjalanannya. Jadi BCA Bangga Lokal itu sudah dari tahun 2020. Awalnya kita dibuat itu di saat COVID dan kita merekrut sekitar 82 brand dan itu awalnya mostly dari Jabodetabek. Belum merambah ke nasional, tapi sering berjalannya waktu kita udah mulai paham lah program ini arahnya mau kemana. Dan kita sudah mulai merekrut brand dari seluruh Indonesia untuk join ke campaign BCA Bangga Lokal. Dan terakhir di tahun lalu itu ada sekitar 693 brand yang join ke BCA Bangga Lokal. Secara umum yang kita bantu ke brand itu ada 4 hal. Transaction, awareness, engagement, dan development. Nah, transaction, jadi tujuan utama BCA Bangga Lokal itu untuk meningkatkan transaksi atau penjualan dari brand, terutama transaksi dari nasabah BCA di brand itu sendiri. Jadi kita pengen semakin banyak customer BCA yang transaksi di edisi atau kris yang dimiliki oleh brand. Kedua adalah awareness. Jadi kita ingin nasabah BCA itu tahu soal brand-brand yang kita sudah kurasi, tapi nggak hanya sekedar tahu aja karena tujuan utamanya meningkatkan transaksi, kita pengen nasabah BCA itu tahu di brand itu lagi ada program promosi apa sih, gitu. Karena ya promo kan salah satu untuk men-trigger transaksi kan. Jadi kita pengen nasabah BCA juga tahu nih promo-promo dari brand itu ada apa aja. Yang ketiga dari engagement. Di sini brand itu kita kasih kesempatan untuk bisa lebih dekat lagi dengan nasabah BCA dan tim dari BCA. Ada event-event dan berbagai kegiatan yang bisa diikuti untuk member BCA Bangga Lokal. Dan terakhir ada development atau pembinaan, tapi memang ini bukan spesialisasi BCA, jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengadakan program pembinaan. Pertama dari transaction, jadi untuk brand yang berminat join ke Bangga Lokal, mereka perlu melengkapi dulu fasilitas payment BCA-nya. Kalau misalnya dari brand itu sudah punya toko offline atau punya pop-up market atau memang mereka aktif nih join ikut event-event offline, buka booth, nah itu perlu apply dulu edisi BCA-nya atau kris BCA. Kedua, kalau misalnya sudah apply, maka mereka perlu daftar namanya merchant BCA application. Jadi itu adalah merchant kita untuk memonitor transaksi di edisi BCA. Karena kadang kalau misalnya dari brand itu punya toko offline atau event, biasanya kan ada POS-nya kan. POS itu yang seperti iSeller gitu. Kadang kan ada
selisih gitu ya, selisih antara transaksi yang tercatat di iSeller dan di edisinya gitu. Nah, ini makanya untuk memonitor transaksi yang masuk ke edisi itu maka downloadlah merchant BCA application gitu. Kedua, untuk join ke BCA Bangga Lokal, dari brand itu perlu mempersiapkan program benefit spesial untuk nasabah BCA. Nah, programnya ini secara budget, secara cost itu disiapkan dari brand. Gitu. Contohnya dari brand itu misalnya mau membuat promo diskon 20% minimum transaksi 200.000 dengan kris dari aplikasi BCA Mobile, kartu kredit debit BCA. Pertama dari periodenya itu kita syaratkan minimum tuh 6 bulan atau hingga 31 Maret. Untuk program promo ini kita minimumnya tuh 6 bulan karena butuh awareness nih untuk butuh waktu untuk awareness dari nasabah BCA bisa tahu ada promo apa di brand itu. Nah, karena ada dari brand itu sudah menyiapkan cost dari sisi program promo, in return BCA memberikan media. Medianya seperti website, WhatsApp Blast, email Blast, Instagram, Facebook ke nasabah BCA. Jadi contohnya di website bca.co.id/Bangga Lokal. Nah, di situ di websitenya ada seluruh brand-brand BCA Bangga Lokal dan mereka punya promo apa. Terus juga nanti di Instagram Story, Instagram Post akan masuk logo-logo brand-brand Bapak Ibu ke media BCA. Selain itu kita juga ada beberapa titik LED yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jadi nanti logo-logonya itu bisa masuk ke LED itu. Gitu. Dan ini tapi gabungan ya, jadi gabungan dengan brand lainnya. Lalu spesial untuk brand, jadi kita akan lihat nih brand yang join tuh secara size tuh kayak gimana sih. Kalau memang secara size tuh udah oke, misalnya udah punya beberapa toko offline gitu. Nah, kita bisa juga menawarkan support media dedicated. Maksudnya dedicated itu apa? Dedicated itu nggak gabung dengan brand lainnya. Jadi kita bisa berikan Instagram Story, WhatsApp Blast, Twitter, LED, dan lain-lainnya khusus untuk brand itu sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ada grand opening toko A di Bekasi misalnya di bulan Oktober. Nah, maka kita bisa tuh buatkan Instagram Story gitu. Nanti akan masuk ke Instagram Story-nya official BCA. Lalu juga program Bapak Ibu yang grand opening tadi itu bisa kita blast ke nasabah BCA, WhatsApp blast, email blast ke nasabah BCA. Dan bisa kita sesuaikan. Let's say Bapak Ibu jualan sepatu laki-laki. Nah, ini bisa kita sesuaikan nih. Maka yang kita blast itu mungkin 80% laki-laki, 20% perempuan. Misal lalu Bapak Ibu jual sepatunya tuh harganya di kisaran 300.000. Mungkin kita blastnya ke nasabah yang secara segmen tuh middle gitu. Jadi kita blast nasabah kartu kredit kita yang limitnya sekian 4 juta minimum gitu. Lalu nasabah kartu debit yang gold dan platinum gitu. Intinya kita blast ke nasabah BCA yang memang sesuai secara kriteria dengan customer Bapak Ibu agar ketika kita blast itu mereka potensi untuk membelinya tuh lebih tinggi dibanding kalau kita blastnya tuh nggak ada kriterianya. Terus kita program Bapak Ibu juga bisa masuk ke Twitter, Facebooknya BCA, website serta LED billboard seperti ini. Ini contohnya yang di BCA Langsutra. Gitu. Terus juga di kantor BCA, Menara BCA Grand Indonesia, itu di setiap lantai itu ada TV-nya gitu. Jadi nanti program Bapak Ibu tuh akan masuk ke TV itu. Jadi di di depan lift, kalau orang-orang mau nunggu, itu mereka akan ngelihat program Bapak Ibu dulu. Gitu. Selain di Menara BCA, ada juga 11 office BCA lainnya di Bodetabek yang punya TV ini untuk bisa dilihat oleh karyawan dan customer yang masuk. Untuk brand yang secara size juga cukup oke, kita bisa undang ke campaign BCA. Jadi BCA itu ada program seasonal di akhir tahun, Ramadan, dan Chinese New Year biasanya, dan HUT BCA di Februari. Jadi kita undang mereka untuk membuat special promo di season-season tertentu, di Ramadan, year end, dan lain-lain. Dan sama akan kita buatkan media secara nasional. Contohnya untuk HUT BCA misalnya, nanti brand Bapak Ibu akan masuk ke billboard di Grand Indonesia.
Dan untuk program ini kita bisa sharing cost nih misalnya. Sharing cost untuk promonya gitu. Tapi ini juga terbatas untuk selected merchant. Ini juga kesempatan kalau mau ada produk kolaborasi. Jadi kita pernah membuat produk kolaborasi dengan beberapa brand fashion, health and beauty. Jadi kita pengen brand itu menciptakan produk khas BCA, cuman nggak mau yang terlalu corporate banget gitu, nggak perlu ada logo BCA-nya. Justru kita pengen brandnya tuh tetap appealing ke customer Bapak Ibu gitu. Jadi makanya dibuatlah desain sekreatif mungkin. Dan story-nya tuh apa? Let's say kita pernah collab sama brand Humans, mereka membuat diffuser produknya tuh yang paling kanan atas tuh. Story-nya mereka sampai ke Museum BCA untuk riset harumnya tuh seperti apa, dan mereka menginkorporasikan di BCA itu kan ada logo logo BCA itu ada cengkehnya, jadi ada sedikit harum cengkehnya. Dan Nah, ya, story itu yang mau kita gitu. Jadi nggak hanya ada logo BCA-nya. Terus juga biasanya kalau produk-produk ini, kalau collab itu kita bawa ke event-event BCA. Contohnya, kita pernah collab dengan sepatu Kompas. Produknya tuh yang paling bawah kanan gitu. Nah, mereka launching produk itu spesial kita ajak ke BCA Expoversary. BCA Expo di SBSD di bulan Februari. Dan kalau brand membuat ini, kita juga buatkan media khusus sih. Misalnya sepatu Tianki, kita buatkan video khusus, kita tampilkan di YouTube dan media BCA lainnya. Terus juga brand bisa kita kasih kesempatan ikut ke event yang sebelah kiri ya. Kita ada beberapa event rutin, contohnya BCA UMKM Fest udah 3 tahun berjalan. Terakhir kita jalan di Agustus di Kota Kasablanka. Lalu ada BCA Expo jalan setiap tahun di bulan Februari di SBSD. Ada juga pagelaran Sabang Merauke di DJ Expo Kemayoran. Nah, biasanya kalau event ini kita sesuaikan lagi dengan audiensnya. Untuk UMKM Fest dan Expo itu produk-produknya lebih general, jadi produk-produk yang kita cari produk fashion yang lebih kasual. Kalau Sabang Merauke yang datang itu mereka biasanya suka yang produk etnis, maka kita akan invite brand-brand yang vibe-nya tuh lebih etnik, yang batik atau kerajinan tangan dan lain-lain. Selain itu juga brand yang join bisa ikut gathering atau networking. Kita undang ke Menara BCA atau kita undang ke dinner night untuk sesama brand tuh bisa saling networking. Siapa tahu bisa saling collab antar brand. Selain itu, kita juga nanti akan ada program pembinaan. Di tahun lalu, program pembinaannya itu lebih ke inovasi. Jadi, brand kita challenge untuk membuat inovasi dari produk atau dari tokonya. Dan kita pilih 4 brand dengan inovasi terbaik. Untuk join ke BC Bangga Lokal itu ada beberapa persyaratannya. Pertama, produknya tuh produk sendiri, asli buatan Indonesia. Dia bukan jasa, reseller, trading, atau franchise luar negeri. Brand atau produknya tuh aktif di sosial media atau di sosial media dan digital. Dan biasanya kita cek juga sih dari engagementnya, followernya berapa ribu, dan compare ke likes-nya gimana. Like-nya juga kita cek ini beneran like dari user real atau bukan sih gitu. Kita cek juga tampilan dari sosial medianya. Sudah membuka usaha minimal 2 tahun, omset minimal 25 juta per bulan atau 300 juta per tahun. Memiliki rekening BCA atau sudah menggunakan payment BCA. Dan kalau mau join itu pertama harus siapin dulu nih mau program promosinya apa. Selanjutnya dapat melakukan registrasi form pendaftaran, dapat di-scan di sini, atau formnya itu juga bisa diakses di website kita, bca.co.id/Bangga Lokal. Nanti akan ada tim dari BCA yang menghubungi. Gitu. Dan ini untuk kontak kami ya di bca.co.id/Bangga Lokal, atau email ke bangga_lokal@bca.co.id. Gitu. Dari saya sih cukup nih untuk share programnya kami. Jadi kita juga mengundang brand-brand dari GNT atau yang berkompetisi di business competition untuk join ke BCA Bangga Lokal untuk tumbuh bersama gitu. Saya kembalikan ke Pak Revianta ya gitu. Siap. Terima kasih banyak
Pak Denis Adrian sudah pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Jadi tadi ada awareness-nya, dibantu untuk dipromosikan, seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar begitu ya nanti, tadi sudah ada informasinya ya, yang mungkin nanti bisa di-share ya oleh kami. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada persyaratan yang sesuai dan kira-kira bisa masuk, nah, sehingga bisa join ke BCA Bangga lokal ini, atau dalam gerakan Bangga lokal dari Bank BCA tersebut. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Denis sudah memberikan pemaparan kepada kami. Harapannya dukungan dari BCA bisa kita manfaatkan dan bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama. Siap. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari sebelum kita memulai sesi ke-8 pada hari ini yang akan kita bawakan gitu ya. Materi ke-8 yaitu laporan keuangan efektif dan efisien untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Coach Gendro Salim. Hari ini, silakan kepada Bapak Ibu, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar atau nanti kalau bisa ingin bertanya langsung, bisa raise tangan dulu, nanti akan dibantu sebutkan pertanyaannya. Namun sepertinya Coach Gendro menyelesaikan dulu materinya ya, Bapak Ibu. Baik, saat ini tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan kepada Coach Gendro menyampaikan materinya. Silakan Pak. Oke, Revi. Eh, Hai, selamat siang teman-teman di JNT Connect Trainer. Apa kabar? Sehat selalu, aktif selalu, luar biasa. Ini materi ke-7 ya? Atau ke-8? Ke-8, Ke-8. Coach. Jadi tinggal 2 lagi minggu depan selesai. Habis itu akan ada pendampingan. Habis itu pendampingan akan ada scoring untuk memilih 10 besar untuk dibawa ke Jakarta. Siapa ya kira-kira nanti ya? Seru. Oke, saya dapat tugas untuk membawakan tentang keuangan intinya. Jadi saya coba membawakan keuangan. Saya nggak mau ngajarin tentang bagaimana bikin accounting report karena Anda ini semua owner ya. Anda punya orang-orang yang nantinya akan membuatkan Anda laporan-laporan yang seperlunya. Saya mau membekali Anda bagaimana cara membuat sebuah laporan menjadi pedoman buat Anda. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, jadi ini ada 5 hal dasar ya untuk Anda nanti bisa menyusun sebuah laporan keuangan yang dasar. Jadi ini literasi keuangan yang harus Anda sangat kuasai. Sebelum kita ngomong keuangan, saya pengen Anda masuk nanti sekarang ke kolom chat. Eh, Apa sih maksudnya dengan uang sama dengan ide dikali confidence dikali action? Silakan. Yang jawabannya benar, saya sisihin waktu 1 jam untuk private sama saya. Tapi Zoom ya, karena nanti kalau Kalimantan saya nggak bisa pergi lagi. Dan apa semaksudnya uang itu adalah ide dikali confidence dikali action? Silakan. Bu Ratna dari Kalimantan. Kalimantannya di mana nih Bu Ratna? Banjarbaru. Was. Banjarmasin, keluar bandara belok kiri. Batu-batunya banyak nih. Oke, silakan diketik. Apa maksudnya uang itu adalah ide dikali confidence dikali action. Oke, Bu Yanti Salawang. Ide atau niat dengan ide atau dan niat atau keyakinan yang sukses serta dilanjutkan dengan action yang terukur dan jelas akan menghasilkan uang. Eh, Hampir. Bu Ratna, uang adalah raja. Bukan maksudnya di sini ya slide-nya ya.
Pak ini siapa nih? Budi Rohmayanti, Jakarta Rapsum Kuliner. Uang bisa kita dapat kalau bisa mewujudkan ide-ide kita dengan penuh percaya diri dan juga dilakukan secara konsisten. Bukan? VNRT, produk yang kreatif atau unik yang dipasarkan memiliki nilai jual sehingga membuat pasar tertarik. No, ide yang bagus dieksekusi dengan penuh keyakinan dan tindakan yang nyata. Dikit lagi, Fadil ya. Nanti Revi tolong catat ya, siapa yang mendekati ya. Siap, Pak. Siap. Konsep bahwa uang dalam konteks bisnis dan investasi sering berasal dari ide-ide kreatif, bukan hanya dari sumber daya yang udah ada. Artinya ide-ide inovatif, solusi dan masalah atau peluang yang diketemukan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Ini keren nih. Uang bukan sekedar sesuatu yang dicari, tapi seringkali merupakan hasil dari kemampuan seseorang memikirkan, menciptakan, dan mewujudkan ide. Cakep. Contohnya banyak perusahaan besar dimulai dari sebuah ide, seperti platform berbagi tumpangan atau marketplace online. Ide ini kemudian diolah menjadi solusi yang bermanfaat. Idenya udah bagus banget. Nah, masalahnya di sini keyakinannya nggak dibongkar. Uang adalah hadir ketika kita punya impian, percaya diri, dan harus ada tindakan. Enggak. Uang kita saat ini adalah hasil kolaborasi antara ide yang diwujudkan dengan aksi secara konsisten. Kan, uang berbanding lurus dengan ide, kepercayaan diri, dan aksi. Ya, ini kepercayaan dirinya belum dibongkar. Sehingga bagusnya ide dieksekusi dengan teratur, kan? Konsep kemampuan bergerak, semua itu tidak akan bisa dilakukan tanpa uang, bukan? Uang adalah nilai yang bisa dikonversi, bukan? Sebuah ide didukung oleh rasa percaya diri, sukses direalisasikan dalam action dan aksi nyata akan menghasilkan cuan. Ide yang didukung dengan percaya diri. Nah, ini belum dibongkar percaya dirinya tuh apa. Nah, ini Chandra, ide adalah usulan menyelesaikan sesuatu problem. Confidence percaya bahwa kita bisa menyelesaikannya. Eh, eh, Bagaimana cara kita bisa percaya? Action adalah eksekusi dengan baik. Tinggal confidence nih. Uang ada, realisasi, money mindset, ini banyak banget ya. Ide yang bisa dieksekusi dengan keyakinan. Kesuksesan finansial merupakan hasil ide-ide inovatif, keyakinan, percaya diri terhadap diri sendiri, kemampuan diri. Enggak, bukan. Uang adalah hasil dari sebuah pemikiran, dituangkan action. Ini banyak retorika ya. Menangkap peluang, menciptakan ide, bukan. Uang kemampuan seseorang, bukan. Uang bukan hanya nilai rupiah, namun ketika menghasilkan ide, punya mimpi konsisten, bukan. Finansial sukses datang dari inovasi ide. Ide muncul, kepercayaan diri, eksekusi. Oke, saya jelaskan ya. Cukup udah masukannya, belum ada yang bisa memenangkan 1 jam. Tadi udah benar. Ide itu adalah menjawab sebuah keresahan. Ide itu adalah sesuatu yang kayaknya kita yakin nih kalau bikin ini kita bisa membantu masyarakat gitu ya. Idenya udah bagus. Tapi kenapa banyak orang belum yakin sama idenya? Karena tidak dibongkar. Waktu di sesi pertama saya kayaknya cerita deh bagaimana caranya kita membongkar mimpi kita. Kita cangking, kita makan gajah. Jadi ada strateginya gitu lah ceritanya. Jadi people not plan to fail. Manusia itu jarang berencana untuk gagal. Mereka tuh gagal dalam membuat sebuah rencana. Idenya udah bagus, tapi nggak ada rencananya. Jadi kenapa banyak orang tidak bisa menjalankan idenya? Karena rencananya terlalu besar, terlalu gajah gitu loh ceritanya. Jadi yang membuat kita yakin adalah strategi. Kalau kita yakin strateginya benar gitu ya, kemungkinan tinggal terakhir adalah action. Banyak orang udah bikin ide bagus. Ini buat kemaslahatan manusia. Confidence-nya juga udah yakin karena strateginya oke. Tapi terus dibicarain strategi lagi nggak dieksekusi. So action speaks louder than words gitu. Jadi sekali lagi uang itu tidak dicari, uang itu dicarinya dengan menghasilkan sebuah ide yang secara strateginya bisa dilaksanakan. Kemudian udah jangan banyak ngomong, nggak banyak cincong, lakuin. Apakah yang waktu nanti kita lakuin pasti benar? Enggak, nanti dibenerin terus. Strateginya salah beresin, strateginya salah beresin. Jadi
Uang adalah hasil, sekali lagi. Uang bukan sebuah tujuan akhir. Jadi kalau kita menjadikan uang sebagai tujuan akhir, akhirnya idenya nggak keluar. Akhirnya keyakinannya nggak dibongkar, ya, kira-kira itu. Nah, sekarang yang kita mau bicara, kalau kita udah yakin terhadap uang itu, sekarang uangnya udah berapa banyak, kan harus kita hitung. Jadi mungkin di slide selama 1 jam ke depan, saya akan bahas bagaimana cara membuat Anda yakin dengan semua ide Anda. Oke, kita lanjut. Jadi target pembelajaran hari ini Anda harus paham tentang apa itu namanya cash gap. Yang kedua, Anda harus paham komponen biaya itu apa saja. Kemudian pengaturan persediaan barang dagangan. Keempat, bagaimana menentukan margin. Dan terakhir, menentukan harga jual. Ini pertanyaan yang terlalu umum yang ditanyakan kepada saya dari para pelaku usaha dari mikro sampai kecil. Kalau menengah mereka udah paham sekali. Jadi ini 5 hal yang kita coba bongkar ya hari ini. Pertama, cash gap. Apa sih namanya cash gap? Cash gap penjelasannya begini. Pada saat kita udah punya ide, kita mau bikin sesuatu, kan kita sudah harus punya uang dan kita beli bahan baku. Ada nggak bahan baku yang kita bisa beli dengan hutang? Kalau kita nggak bisa beli dengan hutang, berarti duitnya udah dibayarin. Nah, berikutnya, pada saat kita sudah bayar, barangnya datangnya kapan? Jadi dalam ilustrasi ini kita bayar di tanggal 0 nih ya. Tanggal 0 kita bayar, katakanlah ada yang sampai 30 hari. Masalahnya, barangnya baru datang 2 bulan kemudian gitu. Oke, nah kalau barangnya 2 bulan kemudian baru datang, ditambah lagi, ya berarti ini kan cash gap-nya itu udah terjadi 2 bulan. Jadi 2 bulan duit yang kita bayar bahan bakunya itu kita belum bisa dapat duit. Kemudian begitu barangnya datang di hari ke-60 kita mulai produksi. Ini saya bicara produksi itu nggak ada ya. Belum lagi ditambah dengan produksinya perlu waktu 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Contohnya barang elektronik. Barang elektronik buatnya tuh bisa 8 bulan gitu ya ceritanya. Cash gap-nya makin panjang lagi. Jadi kalau Anda menganggap produksi Anda cuma 1 hari, Anda sudah 61 hari. Kemudian Anda jual. Ini saya lihat pengusaha-pengusaha di sini juga banyak B2B. Di mana tagihannya baru bisa dibayarkan, di sini diasumsikan adalah 120 hari. Ya, jadi 60 ke 120 itu 60 hari atau 3 bulan. Sehingga uang mati kita menjadi 120 hari. Coba bayangin kalau kita cuma punya modal 1 bulan, sedangkan modal 1 bulan itu harus diputar selama 120 hari. Berarti kan kita cuma bisa dagang 6 bulan sekali gitu loh ceritanya. Kalau enggak, ya berarti kan setiap bulan kita harus punya modal bulan kedua, modal bulan ketiga, modal bulan keempat, modal bulan kelima, modal bulan keenam. Jadi kalau omset Anda sekarang 200 juta, berarti mesti dikalikan 6. Sehingga Anda butuh modal 1,2 miliar. Siapa yang berasa bahwa ini usaha jalan sih coach, tapi ini keputer-puter nih duitnya ada di mana nih? Ada di barang belum datang, ada yang barang masih di gudang, barang yang masih diproduksi, barang yang belum tertagih. Ya, muter deh otaknya. Oke, jadi kalau Anda nggak paham tentang uang Anda di mana, maka Anda akan kelipet sama usaha Anda permodalan. Sampai sini dulu ada diresapi dulu ya, diresapi dulu. Sampai sini Anda harus pahamin ternyata ini loh permasalahan saya tentang permodalan. Bahwa permodalan ini masalahnya bukan kurang modal, tapi Anda tidak memanage uang Anda dengan baik ada di mana. Saya mau cerita terus story-nya gini. Pada saat saya dapat kerjaan dari perbankan loh ya, di mana kontrak kerja saya adalah dibayarnya per 2 bulan. Mostly tagihan saya pada saat tahun 2011 di puncak performance saya itu ada di 1,2 miliar. Kalau 2 bulan berarti 2,4 miliar saya harus siapin modal kerja saya. Terus saya datang ke satu bapak-bapak ya barusan almarhum tahun kemarin namanya Pak Rahmat Sumadi Harja di Bandung. Beliau adalah ownernya BPRKS. Saya tanya sama Pak Rahmat, Pak, kan Bapak udah kasih saya kerjaan, boleh dong Pak saya pinjam uang sama Bapak?
Pak Rahmat dengan sangat bijak ngajarin saya, Gendro, Bang itu paling senang kalau dengar nasabahnya mau pinjam uang. Jadi kalau boleh Pak Rahmat bilang gini, uangnya kamu tuh banyak. Jadi kalau boleh jangan pinjam dulu sama bank. Jadikan pinjam ke bank itu pilihan ke-11, dia bilang gitu. Nah, terus modalnya dari mana dong? Kamu tagihannya berapa sebulan? 1,2 miliar, Pak. Oke, kalau gitu coba kamu nego ke customer kamu untuk bisa dibayar 2 minggu katanya. Kalau bisa bahkan di depan. Jadi COD gitu kan. Atau bahkan PO, lu bayar dulu baru gua kerjain gitu. Saya bilang, Pak ini kan kontrak ya Pak. Kita kan udah setujuin 2 bulan. Mana mungkin kita bisa mempercepat 2 minggu. Pak Rahmat bilang apa? Udah dicoba belum? Nggak berani Pak, saya nggak berani coba. Daripada nanti kerjaannya malah hilang gitu kan. Enggak, kamu coba dulu, coba kamu lobby gitu. Aduh Pak, nggak berani Pak. Gara-gara gini nanti sensitif malah nggak dikasih kerjaan gitu kan. Ya udah terserah kamu Gendro. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak tahu gitu kan. Namanya kan orang tua. Kita nggak ngelakuin nanti kualat. Ya udah deh dicoba deh. Alhasil Bapak Ibu semua, dari 34 klien kami, ada 30-an bank yang ternyata bisa tuh bayar 2 minggu. Caranya gimana? Ini seru nih caranya. Pak Chandra mungkin ngalamin juga Pak. Kita udah barang kita ada kasih 2 bulan kemudian baru dibayar atau sebulan kemudian baru dibayar. Jadi kerjaan saya contohnya tutup buku itu tanggal 30. Nah, invoice-nya saya kasih tanggal 1. Kemudian invoice-nya diperiksa dulu dengan pekerjaan selama 30 hari. Kalau bahasa saya itu namanya BAST. Berita acara serah terima kerjaan di bulan kemarin. Terus diperiksa 3 hari, berarti tanggal 3 baru diteleponin. Oke, Gendro, silakan ditempel dengan materai dan distempel ya, dicap. Tanggal 4 kemudian invoice-nya dikasih. Tanggal 4 setelah dikasih, usernya bilang, oke kita udah terima ya, tinggal diproses ya, 2 bulan. Gitu lah ceritanya. Nah nanti 2 bulan kemudian, ya kita nggak melakukan apa-apa, kita cuma nunggu pasrah, nggak masuk, udah 2 bulan baru kita teleponin. Ya walau alam. Ya itu terjadi 2 bulan 4 hari. Karena ada pemeriksaannya 4 hari. Kemudian saya menganut yang Pak Rahmat bilang, kita sekarang gini, tanggal 30 kalau seandainya kita tutup buku, tanggal 30-nya boleh nggak kita langsung nganterin invoice untuk dicocokkan BAST-nya. Jadi kurir saya bilang, kalau kamu belum bisa nyocokin datanya per hari itu, kamu nggak boleh pulang ya. Kurirnya stres, Pak. Tapi kan dia nggak mau Pak ditungguin. Pokoknya kamu tungguin. Kamu kalau nggak dapat approval, kamu nggak boleh pulang gitu. Kurirnya datang, Bu, ditungguin ya Bu. Tungguin. Emang kerjaan kamu ini doang gitu. Kerjaan saya banyak kerjanya. Udah kamu pulang aja, besok baru balik. Kurirnya nggak pulang. Sore begitu si usernya keluar masih ada kurir saya. Kamu gimana? Besok aja baru balik. Iya Bu, kalau nggak nanti saya dimarahin sama bos gitu kan ceritanya. Dengan bersungut-sungut dia balik lagi ke dalam kantornya dia, diperiksa beres. Ya udah tuh, udah beres ya. Besok balik lagi tempel materai. Oh, udah dibawa Pak materainya sama stempelnya. Ditempel di depan mukanya dia, ditandatanganin sama kurirnya, kemudian dimasukin belum tanggal 1 sudah beres, saya kurang 4 hari. Oke, udah minus tuh 4 hari dari 2 bulan 4 hari. Terus besokannya saya teleponin, Bu, udah diterima ya invoice-nya. Udah, kamu tuh berisik banget. Ya tunggu ya, nanti baru dikabarin lagi. Bu, boleh tahu nggak sih Bu, proses invoice di perusahaan Ibu habis dari Ibu tuh kemana? Kamu tuh ya, pokoknya dari saya nanti ke manajer tanda tangan nanti ke bagian keuangan nanti diperiksa sama direktur kalau udah oke nanti di tanda tangan direktur utama, kalau sudah nanti masuk ke kasir, nah habis itu dari kasir baru masuk ke kamu. Oke siap Bu, kira-kira kapan ya Bu manajer bisa tanda tangan? Kira-kira usernya kesel gitu ya. Itu duit kita Pak Chandra, kawan-kawan, itu duit kita udah kerja, kata Pak Rahmat. Kita berhak atas bayaran yang kita sudah kerjakan. Apa salahnya kita mantau gitu. Jadi 2 hari kemudian Pak Chandra saya telepon lagi, Bu, maaf Pak manajer sudah tanda tangan belum ya? Berisik banget kamu. Udah ya, habis ini besok nanti saya lanjut ke Pak Direktur. 5 hari kemudian saya telepon lagi, Pak Direktur sudah tanda tangan. Nah Pak Direkturnya lagi keluar kota. Nah terus kapan dong Bu kalau Pak Direktur? Iya pokoknya kamu tunggu aja dulu. Iya Bu. 2 hari lagi telepon, Pak Direktur Bu, Pak Direktur udah balik belum?
gitu kan, si usernya tuh udah kesel gitu ya. Iya nanti saya follow up gitu kan ceritanya. Kemudian 3 hari kemudian udah tanda tangan, udah di kasir ya. Terus dari kasir itu cuma butuh 3 hari 2 hari untuk masuk. Jadi kadang-kadang masuk tuh 10 hari, kadang-kadang seminggu. Tapi user-user ini sekarang malah senang dengan Genro, dengan si Pony Express, perusahaan pertama yang saya punya. Kenapa? Karena dia nggak punya PR setiap bulannya. Dan ada vendor-vendor yang baru sadar tagihan 7 bulan yang lalu belum masuk-masuk, baru diteleponin, Pak, yang tagihan bulan Januari kok belum masuk ya? Pak Chandra, coba bayangin user Anda gitu ya, buyer Anda, sorry, customer Anda disuruh nelusurin tagihan yang belum dibayarin bulan Januari. Dia cari filenya kemana? Syukur-syukur ketemu, belum perpajakannya, PPN 11%-nya, aduh bikin ribet. Enak si Gendro tuh, gua jadi nggak ada PR gitu loh. Bayangin Pak Bu, 34 klien saya, 30-nya bayar dalam waktu 2 minggu. Cash gap saya, itu kalau kita bicara jasa, jadi 2 minggu, berarti omset saya bisa saya naikkan 4 kali lipat. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi yang nomor satu adalah bikinlah tabel tagihan. Bikinlah tabel cash gap ini. Kapan barang datang? Kapan barang diproduksi? Berapa lama diproduksi? Kapan dikirim? Udah dikirim belum? Tagihannya udah ditagih belum? Sudah tempel materai belum? Bikin checklist. Kalau bisa dalam visual board control yang ada di papan tulis Anda di belakang dinding Anda supaya Anda bisa mantau. Yang ini kok belum tempel materai, yang ini kok belum di follow up dan seterusnya. Sehingga duit Anda yang kuasai. Ya, itu akan meningkatkan arus kas. Ya, jadi sekali lagi berikutnya selain cash gap yang tadi, Anda harus paham tentang 4 hal ini: pembelian bahan baku, proses produksi, proses distribusi, dan keuangan. Ada 4 ya. Kita masuk satu-satu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku, terus komunikasi dengan bagian penjualan. Maksudnya gini, bagian penjualan Anda ada tren mana produk-produk yang paling laku, paling cepat. Mana barang-barang yang jarang dipesan. Sehingga kita pesan bahan bakunya tidak salah. Kemudian kita menentukan sebuah sistem pembelian. Kalau bisa tuh ada reminder, kayak alarm buat kita order. Ya, nanti saya ceritain alarmnya kayak gimana. Kemudian cari informasi dari pelanggan. Bu, tahun depan kira-kira ada permintaan seperti ini lagi nggak ya? Pak, kira-kira tahun depan ada event seperti ini lagi nggak ya? Biar kami bisa menyiapkan stoknya. Kemudian kalau bisa beli sampel terlebih dahulu sebelum beli semuanya. Oke? Jadi jangan serakah untuk dapat murah Anda beli sebanyak-banyaknya. Sekarang kayaknya bikin kartu nama aja tiap tahun Anda bisa melakukan perubahan. Rubah alamat lah, rubah nama PT lah, rubah bisnis dan seterusnya. Jadi kalau udah bikin 10 box, 8 box nggak kepake gitu lah ceritanya. Dan sering-sering datang ke pameran sehingga Anda tahu bahan baku yang lebih murah lagi, lebih bagus lagi, lebih lama lagi bayarnya dan seterusnya. Oke, satu ya, pembelian bahan baku. Saya mau sharing satu hal di sini adalah waktu saya menemani salah satu pabrik di Surabaya yang di mana omset mereka tuh kalau nggak salah 11 miliar per bulan dengan keuntungan hanya 100 juta sebulan. Itu 11 miliar kalau untungnya 100 juta, itu 1% aja nggak nyampe. 9%. Terus kita nguak bahan baku mana nih pembelian yang paling besar. Sehingga kita bisa menganalisa ada salah di mana nih, kok bisa pabrik untungnya cuma 1%. Kemudian saya lihat laporan keuangannya, ternyata pembelian bahan bakunya yang besar itu ada 2 komponen. Kebetulan ini pabrik gipsum. Saya lihat kenapa kok beli kertas gipsum bisa sampai dengan 1 miliar. Masa iya bahan baku yang 1 komponen ini bisa segitu mahalnya? Saya tanya ke bagian purchasing-nya yang ini udah kertas yang paling bagus Pak. Ada kita pesan dari Thailand. Udah berapa lama pesannya? 3,5 tahun. Pernah cari yang lain nggak? Enggak, gubrak. Saya curiga 2 nih. Ini pembeliannya TOLOL, tolol ya bahasa saya. Atau kayaknya dia disogok dengan cashback dari si supplier. Saya cuma bilang sama owner, owner boleh nggak minta karyawan Anda untuk dapetin quotation dari kira-kira 20 supplier baru.
Nah, dia bilang, Pak, yang jual kertas ini kita udah cek Pak, ke China aja nggak temu Pak, semuanya nggak nemu. Udah cek di mana aja. Dia cuma bisa sebutin 3 supplier. Saya nggak percaya di dunia ini supplier begitu banyaknya, banyak, cuma belum dicari. 2 minggu kemudian saya datang, saya masih ingat nama ibunya, namanya Bu Tia. Senyum-senyum, coach, iya coach, ternyata setelah saya minta quotation dari beberapa perusahaan, kami dapat dari Jerman quotation-nya yang terbaik. Bahan bakunya kita udah dapat sampelnya, kemudian pembayarannya bisa sama dengan yang supplier lama, cuman harganya bisa setengah. Ibu Bapak bayangin pembelian bahan baku yang dulu 1 miliar sekarang 500 juta. Sehingga perusahaannya untung 100 juta sekarang sudah jadi 600 juta. Berikutnya saya lihat lagi pembelian bahan baku apa lagi. Oh, ternyata salah satu bahan baku, salah satu bahan pendukungnya atau supportnya adalah kapal tongkang. Jadi mereka beli mengirim semua gipsumnya ke seluruh Indonesia, di mana mereka memakai kapal tongkang dari Surabaya. Saya nanya, kenapa kok nggak ngambil kapal tongkang dari Surabaya? Emang dari mana Pak? Harusnya ngambil kapal tongkangnya dari seluruh daerah yang kirim ke Surabaya. Karena logistik yang namanya dari Jakarta kirim ke Surabaya, kadang-kadang itu pulangnya kosong. Nah, kalau kita bisa dapat logistik yang pulangnya kosong, kita bisa nawar 50%. Wah, banyak dong Pak, kita harus ngedil. Lah, kalau bisa hemat, kenapa enggak? Berarti kamu nggak mau kerja dong, gitu kan ceritanya. Ya, dengan sungut-sungut gitu ya ceritanya. Saya juga curiga ya, ini otaknya nggak jalan, atau dia dapat cashback dari kapal tongkang. Oke, dirubah. Dan mereka tuh dapat kalau nggak salah 12 sekian perusahaan logistik yang dari Sulawesi lah, dari Irian lah, dari Jakarta, dari Sumatera dan seterusnya. Kemudian laporan sebulan kemudian, coach, kapal tongkang pengiriman yang harusnya 1,2 miliar sekarang jadi 500 juta. Kita sudah hemat lagi 700 juta, berarti sudah mendapat 1,2 miliar sehingga perusahaan sudah untung 1,3 miliar dari 11 miliar. Itu sekarang untungnya sudah 12%. Itu hanya dalam waktu 6 bulan. Bayangkan 6 bulan Anda sudah dapat lagi keuntungan dan naik berapa persen tadi tuh? Dari 100 juta ke 1,2 miliar. Itu kan naiknya wah berapa kali lipat itu. 100 juta ke 200 juta 10%. Ini naiknya 1000% Bapak Ibu keuntungan Anda. Oke? Jadi yakinkan pembelian bahan baku Anda ditangani dengan baik, cari terus ke pameran, telepon terus Mbah Google gitu ya ceritanya, cari kemanapun bahan baku yang lebih murah dalam 1 tahun minimal 1 kali datang ke pameran di Indonesia, di luar negeri ya. Buat Anda mungkin sekarang banyak pameran di Jakarta lah, JCC itu jangan dilewatin, oke? Itu yang satu. Kedua, proses produksi. Ulik terus proses produksinya. Ulik lagi, ulik lagi. Dulu saya berproses, perusahaan jasa saya itu perlu ada sekitar 13 proses untuk melakukan survei kreditnya bank. Setelah diulik-diulik dengan sistem 1, sistem 2, dan seterusnya, proses yang dulunya 13 bisa menjadi 3 proses saja. Sehingga saya berkurang 10 proses. 10 proses itu berarti saya mengurangi 10 manusia. Nah, ini Bu Angelin marah nih sama saya nih. Jangan kurang-kurangin manusia ya demi proses produksi ya. Enggak, saya enggak ngurangin manusianya, tapi saya menambah ordernya sehingga manusianya mengerjakan hal yang lain, gitu loh ceritanya. Yang dulunya data entry enggak perlu ada data entry, semua ajari jadi analis. Yang dulunya administrasi sekarang sudah systemized, orang-orangnya kita ajarin ya mungkin sebagai verifikator dan seterusnya. Analisa, jadi bagian QC yang kerjanya pakai otak. Jadi bayangkan Pak, untuk dari 13 proses menjadi 3 proses, saya butuh 10 tahun Pak. Jadi dengan kata lain, setiap tahun hilangin 1 proses. Setiap tahun hilangin 1 proses. Oke, sistem sangat-sangat membantu hal ini. Jadi Anda juga harus melek tentang digital. Dengan catatan, semakin banyak orang yang bisa Anda alihkan ke kerjaan-kerjaan yang memakai otak, bukan memakai fisik. Oke, itu proses produksi. Nah,
untuk di proses produksi Anda harus paham tentang 7 sampah yang nggak boleh ada di perusahaan Anda. Tadi saya dengar Pak Chandra Krisna bilang untuk cetak undangan ada potongan-potongan kertas yang nggak kepake. Oke, itu adalah apa tuh namanya? Jadi gini, customer mau beli value edit dan dia tidak mau beli sampah gitu loh. Nah, tapi ada nggak sampah yang bisa dijadikan value edit? Ya. Nah, yang tadi bahasanya namanya bukan overproduction, namanya defect. Wah, bukan defect ya. Bukan overproduction juga. Itu tadi apa ya? Kertas yang dipotong nggak kepake. eh, over Bukan over proses juga gitu loh ceritanya. Oke, itu sampah yang berguna tuh. Ya, yang nggak berguna adalah nunggu. Yang nggak berguna adalah salah proses. Yang nggak berguna adalah kebanyakan prosesnya. Yang nggak berguna adalah bikinnya kebanyakan. Yang nggak berguna adalah stok-stok yang dibikin sebanyak itu. Ya, ternyata nggak diorder juga sama si customer. Transportasi yang kebanyakan bergerak ya. Ini materi satu hari sendiri lagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa neken 7 hal yang nggak perlu ada di produksi Anda, tentunya Anda akan menciptakan value edit yang lebih bagus dan dengan harga yang lebih murah. Oke, contoh, saya lagi coaching pabrik sepatu. Jadi satu karyawan megang satu alat untuk melem sol sepatunya. Jadi kalau ini sol sepatu, dia ngelemnya gini, pelan-pelan satu. Terus si orang Cina, konsultan yang dibayar oleh perusahaan dari China, itu kayak kesel banget. Ini satu sol sepatu dia hitung, kalau di China satu orang bisa nyelesain 14 sol dalam periode tertentu, sedangkan orang Indonesia itu 1 banding 14, bayangin. Jadi orang Indonesia nyelesain 14, orang Indonesia nyelesain satu, orang Cina dapat 14 gitu. Berarti kan ada over proses yang tidak dibutuhkan gitu. Alatnya mungkin harus dibenerin ya sehingga prosesnya bisa lebih mudah. Di sini siapa yang kalau bikin sesuatu kadang-kadang mesinnya mesti diganti dulu sehingga bisa bikin yang baru misalnya. Jadi ganti part mesin dan seterusnya. Jadi ada pabrik busi yang pernah saya coach, mereka bikin barang itu minimal 20.000 item baru bisa order, namanya MOQ ya, minimum quantity-nya. Jadi saya tanya, kenapa mesti 20.000? Iya Pak, karena kalau nggak downtime kita 2 hari. Kalau 2 hari, 200 karyawan dikali sekian hari, dikalikan sekian jam, kita rugi sebesar itu. Saya tanya, kenapa downtime mesinnya bisa sampai 2 hari? Iya ternyata dong, mesinnya kalau mau diganti partnya, teknisinya cuma satu, nyari obeng dulu, nyari kunci dulu, nyari spare part dulu. Kadang-kadang spare partnya belum disiapin, nyari order dulu. Walau alam, seminggu baru dikerjain. Nah, setelah saya beresin sistem penggantian part mesinnya itu dengan sistematik yang baik, menjadi tinggal 2 hari itu menjadi 2 jam. Jadi mereka downtime cuma 2 jam, setting lagi sehingga minimum kuantitinya mereka bukan 20.000, tapi sekarang lu mau bikin berapa 2.000 tak kerjain. Jadi minimum quantity itu terjadi karena Anda tidak sistematik melakukan analisa berapa lama sih prosesnya. Jadi Anda harus terus ngulik di berbagai macam ini. Bahkan bergerak. Jadi kalau kalian Anda suka bergerak ke sini, ke sana, ke sono gitu ya. Ngapain pakai bergerak? Dilihat, dianalisa. Oh airnya ngambilnya di sana. Balik lagi ambil lagi air. Balik lagi ngambil air. Kenapa nggak dibikinin keran air deket dia? Oke, sehingga coba Bapak hitung kalau bergerak ngambil air bolak-balik 1 menit, dalam 1 hari dia 10 kali, itu udah 10 menit gitu loh ceritanya. 10 menit dia bisa ngerjain yang lain lagi atau gimana? Bayangin ya, masalah di Indonesia adalah produktivitas. Siapa yang sering melihat kuli bangunan jalannya begitu santainya? Oke, pelan banget gitu loh jalannya, pengen tak sengkat gitu kan ceritanya, jalannya kok pelan banget gitu ya. Jadi ada pernah nggak sih ke Jepang, ke Hong Kong, ke China, itu jalan aja nabrak saking cepatnya, udah nggak mau tahu. Jadi kita nih kerja masih lama gitu loh, itu namanya motion, pergerakannya masih banyak, stoknya masih banyak ya. Jadi kalau ini masih banyak di tempat Anda, ya otomatis cash Anda nggak, coba loh marginnya tipis. Selalu bilang, iya nih orang-orang pada banting harga. Bukan banting harga.
Mereka tekan sampahnya mereka. Oke. Terus ada namanya proses distribusi atau penjualannya. Proses penjualannya seperti apa yang Anda harus lakukan? Bagaimana caranya penjualan kita naik dengan biaya yang nggak terlalu besar? Networkingnya tuh apa? Bagaimana kita bisa menemukan proses-proses yang tidak memerlukan biaya yang lebih besar? Ya, ini juga banyak ya. Saya waktu itu talk show di radio 25 juta satu minggu, kali 4 minggu 100 juta, kali 1,5 tahun saya habis lebih dari 1,5 miliar. Karena ada 1 bulan yang mungkin minggu itu karena libur jadi kita nggak talk show. Ternyata kita cuma dapat 2 klien. 2 klien itu kalau nggak salah bayar saya 400 juta dalam waktu 1 tahun. Sedangkan biaya marketing saya 1,5 miliar. Kemudian saya coba lagi cari satu orang sales. Salesnya berasal dari orang hotel. Dengan gaji kurang lebih 10 juta, dia menghasilkan omset 1,2 miliar per tahun. Jadi saya cuma bayar 120 juta per tahun untuk menghasilkan 1,2 miliar. Kalau gitu gas, tambah lagi sales 3. Bukan tambah talk show, karena talk show tidak efektif gitu loh ceritanya. Jadi Anda harus terus uji dan ukur mana proses distribusi atau penjualan yang tepat buat Anda. Terakhir, keuangan. Anda hitung modal kerja yang dibutuhkan untuk perputaran setiap bulan Anda. Perkirakan hari pengiriman barang. Makanya Indonesia memaksa Anda untuk TKDN, tingkat komposisi dalam negeri. Kenapa? Supaya Anda belinya di dalam negeri, supaya cepat pengirimannya. Ya, memang challenging ya, karena banyak spare part yang memang tidak bisa dihasilkan di Indonesia. Ya, tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, masa iya kita impor terus semua bahan baku gitu loh. Terus udah gitu, kalau gitu hitung bunga pinjaman bila ada. Jadi kalau Anda masih meminjam uang ke bank dengan bunga 11%, coba tawarkan ke keluarga Anda. Ya, kenapa? Karena kalau pinjam ke keluarga ada bayar 11%, itu nggak kena pajak, nggak kena administrasi, nggak pakai jaminan gitu ya. Asal dibayar ya. Mentang-mentang saudara nggak dibayar. Urusannya malah nanti lebaran nggak bisa silaturahim. Oke, ya, saya sering minjem dengan keluarga. Kenapa? Dengan alasan daripada dia taruh di deposito yang sekarang cuma 4,5%, mendingan kita bayar mereka 1% sebulan tanpa jaminan, tanpa biaya macam-macam. Dia juga dapat uang banyak, kita juga dapat kemudahan. Hitung berapa lama hari-hari barang terjual. Jadi kalau saya punya stok sekian banyak, ini perputarannya fast moving atau slow moving itu harus dihitung. Oke, berikutnya tentang keuangan. Jangan sok-sokan mentang-mentang ada duit terus dibayarin ke supplier. Ini jangan-jangan Pak Chandra nih. Mentang-mentang duitnya banyak, Pak Haji, ini ada duit, saya bayar dulu ya, padahal janji 2 minggu. Udah santai aja. Selama kesepakat aja 2 minggu, namanya bisnis gitu ya. Kita nggak jolimin orang, udah perjanjian 2 minggu, ya kita bayar 2 minggu gitu. Jangan sok pahlawan. Ya, kita nagihnya mesti secepat mungkin, bayarnya selama mungkin. Ini Coach Kendro lagi ngajarin kita jadi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, kalau seandainya bisnis bareng sama orang Arab, ditambah dengan orang Padang, ditambah dengan orang Cina dan India, wah udah melarat deh tuh customer semua. Suppliernya setengah mati ditekan sama 5 orang gila. Ya, ini guyon ya. Tapi ingat, jangan bayar di awal. Cash flow kita sangat penting. Ya, tapi jangan telat ya. Oke, itu cash gap. Nah, sekarang kita masuk ke komponen biaya. Ada biaya apa aja? Biaya karyawan, bagian persediaan, bahan baku. Nah, bahan baku lagi tuh ya. Jadi sekarang kalau kita bicara karyawan, ada apa aja sih biaya karyawan? Tanyakan lagi kepada diri Anda. Ini UMKM jago nih ngitung inian. Karyawan dikecilin gajinya. Kalau bisa freelance, ada kerjaan baru dipanggil. Kak, Pak, kesian Pak karyawan kalau kayak gitu. Mereka tidak punya kepastian sehingga mereka tidak setia sama Anda. Jadi karyawan yang setia sama Anda tapi bayarannya mahal ya. Ini masalah tadi saya dengar Bu Angelin, masalah karyawan. Wah, ini besar nih masalahnya nih. Apa aja masalahnya? Pak, masalah karyawan tidak semudah itu ditangani. Jadi Anda mesti punya beberapa hal, kalau mungkin nanti pas pendampingan saya mau sharing tentang namanya employee experience. Ya, bagaimana membuat sebuah career path, membuat sebuah experience terhadap karyawan sehingga mereka betah kerja sama kita. Cara bibitnya kita rekrutnya salah, didiknya juga pasti susah. Bibitnya benar, didiknya salah, jadinya salah. Sehingga bibitnya udah benar, didiknya mesti benar.
Didik udah benar tapi tidak dikasih panggung. Ya, coba teman-teman bayangkan TNI kita apa nggak stres Pak? Diajarin nembak, diajarin perang, tapi nggak pernah nembak dan tidak pernah perang. Setiap pagi kerjanya main volley Pak Chandra. Itu TNI kita, oke setiap pagi loh kita main volley, bukan perang Pak. Padahal kita tuh latihannya senjata nembak, nggak nembak-nembak Pak. Stres loh mereka gitu. Jadi sama karyawan Anda, tim Anda, kalau nggak dikasih panggung, semua mau Anda kerjain sendiri, ya terus kapan mereka bisa ngambil kerjaan Anda yang Anda harusnya bisa lebih santai gitu loh ceritanya. Nah, dikasih panggung, tapi hak dan kewajibannya harus jelas. Hak dan kewajiban sudah jelas, panggung sudah ada, dididik udah benar, bibit sudah benar. Habis itu apa? Ada nggak rencana Anda buat karir plannya mereka? Naik pangkatnya kapan? Kalau mereka pensiun, apa yang kita siapin? Ya, ini karyawan. Kemudian bagian persediaan, ini seru juga di bagian persediaan. Apalagi teman-teman yang mainnya di fashion atau craft. Ini seru nih. Bikin dikit salah, bikin banyak salah. Buat teman-teman di fashion, betul atau betul? Ini susah loh Pak Bu. Karena begitu kita bikin fashion dengan model apa seasonal gitu ya, kita tuh perlu yang namanya 5 ukuran. XS, S, M, L, XL, dan XXL. Kemudian biasanya setiap kali bikin model, satu model itu biasanya ada 3 warna. Kemudian ada laki dan perempuan. Sukses dah penderitaan Anda. Oke, itu baru satu batch gitu ya. Saya pernah menghitung, ya kita hitung sama-sama. Kalau satu model, 5 ukuran, 3 model, 3 warna gitu ya. Dan kita bikin 6 model. Lu kali aja sekarang ya. 5 ukuran kali 3 warna berarti 15. 15 dikali 6, 90. Oke. Laki perempuan berarti 180 item per batch. Jadi satu batch itu kalau diambil satu namanya broken size. Nah, bayangin satu batch kalau kita titipin di toko, toko kan nggak mungkin beli satu batch doang, minimal dia punya stok 3 batch gitu loh. Nah, kalau 3 batch berarti kan 180 dikali 3, 540 pieces. 540 pieces kalau asumsi fashionnya 100.000, kita anggap 100.000 dulu ya. 100.000 dikali 540, 100.000 dikali 540 berapa tuh? 54 juta. 54 juta satu toko, 10 toko 540 juta. Terus udah gitu 6 bulan kemudian sudah ganti season. Selamat. Tarik tuh 80% yang nggak laku. Bikin lagi season baru. Jadi kalau Anda nggak pinter memainkan mana yang laku di daerah tersebut, rusak sudah Anda. Saya pernah nemenin salah satu brand ternama di Plaza Indonesia dari Paris. Setiap season mereka sisa stoknya sekitar 90%. 5 tahun itu gudangnya luar biasa banyaknya numpuknya. Dan setelah saya gali, gimana cara Anda beli itu fashion datang ke Indonesia berdasarkan feeling? Ya udah selesai. Jadi kita berikutnya kita sudah mulai dengan data. Oh ternyata orang Indonesia kakinya ukurannya 42, 41 paling banyak laki-laki. Oh ternyata perempuan paling banyak ukurannya 38 sama 37 lebih banyak. Jadi dibeli dalam misalnya 5 batch, 5 batch itu satu batch pertama S-nya cuma diambil 1, kemudian XL-nya diambil 5 biji dikali 3 gitu loh. Kemudian XL-nya diambil 5 biji dikali 3, tapi S-nya cuma diambil bahkan cuma 3 pieces. Nggak S-nya bahkan cuma 1 karena jarang ada yang beli gitu loh. Warna ternyata orang Indonesia norak, maunya warnanya warna-warni ngejreng. Bukan seperti Australia. Australia warnanya lebih kalem. Mereka mau yang warna-warna alam. Kemudian orang Indonesia saking noranya logonya mau gede-gede. Ya biar kelihatan gitu loh brandnya. Sedangkan kalau di luar kecil-kecil. Lihat nggak Anda sekarang Polo? Lihat nggak Anda lihat Louis Vuitton? Semua gede-gede Pak. Mereka mau menonjolkan bahwa saya nih orang yang bisa membelikan brand itu. Jadi setelah mereka punya analisa tren, besoknya mereka datang ke Paris beli. Sekarang penjualannya total 80%, sisanya cuma 20%. Jadi kalau persediaan Anda tidak diatur dengan baik, wassalamualaikum, kacau balau. Ya, terakhir tadi kita udah bicara bahan baku.
biaya komponen ada HPP, ada tetap, ada variabel. Mana yang menjadi HPP ya, harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu kalau terjual baru kita taruhkan harganya. Contohnya kalau kita kirim baru kena biaya. Kalau kita bungkus baru wrappingnya dipotong biaya. Jadi mana yang biaya HPP yang masuk dalam produk atau jasa? Tetap itu biaya listrik, bayar gaji pegawai yang accountant, bayar sewa tempat itu tetap ada omset nggak ada omset Anda tetap harus bayar itu. Kemudian variabel ini apa? Mungkin variabel Anda bisa cari anak magang untuk kerjaan-kerjaan yang belum pasti. Apalagi biaya variabel ini eh, kayak saya mau bikin event cuma 30 peserta, ya udah baru kita order merchandise-nya. Jadi kita nggak mau stok merchandise. Jadi sehingga saya percaya Anda lebih senang customer yang rutin belanjanya, setiap tahun ada belanja 12 kali dibanding dia belanja sekali banyak tapi nggak jelas tahun depan belanja lagi atau tidak. Oke. Jadi Anda harus paham nih komponen biaya HPP yang mana yang harus ditekan, terus cari bahan baku yang murah, biaya tetap dihitung dengan baik, mana yang harus kita butuhkan. Kalau sewa tempatnya masih kemahalan, kita bisa nebeng dengan kantornya orang. Kalau restoran nggak bisa nebeng, kita cari lokasi yang seperti apa supaya harga tetapnya tidak memakan biaya yang lebih besar. Variabelnya juga perhatikan. Oke. Harga beli barang, cari potongan diskon, biaya ekspor impor, harga barang saat diterima, ya COD dan seterusnya. Jadi Anda harus pastikan tidak ada biaya lain-lain. Masa ongkos kirimnya kita juga Pak yang bayar, kan harusnya mereka dan seterusnya ya. Jadi kita harus pastiin nih harga pokok penjualannya. Kemudian biaya tetap, ini contohnya sewa tempat, gaji karyawan pun ada dua ya, ada yang variabel juga ada yang fixed cost. Penyusutan udah pasti biaya tetap, bunga pajak itu biaya tetap, tagihan air, telepon, listrik sekarang tambah internet. Mungkin telepon malah udah nggak ada ya. Biaya ATK, RTK. Oke, variabel contohnya transportasi, akomodasi, ongkos turunin barang, bahan penunjang, komisi. Ya, jadi saya lebih suka tim penjualan saya gajinya sesuai dengan UMR, tapi komisinya tak gedein. Jadi mereka benar-benar fight. Kenapa? Karena kalau komisi saya nggak perlu menghitung namanya modal awal, modal kerja. Kenapa? Karena kalau barang terjual baru kita bayar komisinya. Oke. Yang ketiga, pengaturan persediaan. Yuk kita atur nih persediaan. Jangan beli produk karena ada diskon. Beli nggak dipakai. Oke. Gunakan sistem konsinyasi karena Anda sendiri merasakan bahwa Anda sendiri dipaksa konsinyasi. Jadilah distributor tambah gudang. Nah, tanya sama JNT. Ya, mereka juga melakukan fulfillment. Tanya kerjasama dengan JNT, bisa nggak barang-barang saya ada di seluruh cabang JNT seluruh Indonesia? Setahu saya ada beberapa logistik yang memberikan kemudahan. Barang Anda ada di gudang-gudang titik-titik yang besar mereka dan tidak dicas biaya penyimpanan selama kurang dari 2 bulan. Jadi ada perputaran, ya, sehingga mereka ada transaksi juga. Kembalikan stok yang berlebih. Jadi kalau stoknya ada berlebih, balikin Pak. Ya, Pak, ini stok juga saya kelebihan. Boleh nggak Pak? Saya balikin ke Bapak. Wah, jangan dong, gitu kan. Ya udah, ganti dengan stok yang baru deh. Nanti kita tambah biaya. Karena percuma Pak. Mendingan Anda rugi sedikit tapi tidak menyetok. Kenapa? Kalau Anda menyetok berarti Anda perlu gudang. Anda perlu orang yang buat ngatur stoknya, ya. Jadi zero stock itu adalah target sebuah perusahaan yang baik. Kemudian itu yang dibilang just in time system. Beli pada saat dibutuhkan. Nggak mudah, Pak. Anda mesti punya perencanaan yang baik. Dan terakhir, cari barang-barang promosi ya untuk membuat biaya-biaya pembelian Anda jadi lebih hemat. Nah, ini analisa kebutuhan persediaan. Jadi Anda harus punya kartu stok lah, kata lain yang paling gampang. Jadi di rak ini stok minimal yang room 407 minimal nih 3 baris. Jadi kalau ini salah satu baris udah kosong ini masalah. Kalau 409 boleh 4 baris. Jadi kalau di bawah 4 baris itu berarti stoknya sudah minim. Kalau 408 minimal 2 baris. Yang 410 minimal 4 baris. Yang 411 minimal 1 baris. Jadi dengan visual kita tahu kalau seandainya kalau
yang warna hijau itu dia diambil kosong, berarti Anda sudah udah harus segera order gitu loh ceritanya. Ya, jadi kayak apa sih indikator bensin lah ya. Kalau bensinnya sudah nyala tuh lampu yang warna kuningnya, berarti Anda harus segera nyari pom bensin terdekat. Oke, berikutnya Anda harus paham tentang termin pembayaran, jadwal yang tepat, komponen biaya. Oke, jadi nego terus Pak termin pembayaran yang bisa make sense ya. Jadi ini yang luar biasa nih ya. Kalau mungkin Anda belum pernah dengar. Saya dengar 10 tahun yang lalu akhirnya Kentucky Fried Chicken memutuskan sorry, Pepsi Cola memutuskan untuk tidak supply lagi ke Kentucky Fried Chicken 10 tahun yang lalu. Ya, jadi Pepsi Cola cukup lama Pak supply ke Kentucky Fried Chicken karena dia pengen beat Coca-Cola. Saya pengen ngobrol sama siapa ya? Pak Teddy Flowey. Boleh nyalakan mic-nya Pak? Nah, oke Pak Teddy. Tebak manggis Pak. Kira-kira Pepsi Cola dibayar sama Kentucky berapa lama Pak? Oh iya kan? Halo? Berapa lama Pepsi Cola dibayar oleh Kentucky waktu dia supply minumannya ke Kentucky? Mungkin 6 bulan sekali. 2 tahun Pak. 2 tahun. 2 tahun Pak. Bayangin Pak, tahun ketiga Pak baru dia boleh nagih dari 2 tahun yang dia supply setiap hari Pak. Modal kerjanya berapa Pak? Pepsi Cola. Ya 10 tahun yang lalu Pepsi Cola bendera putih, nggak sanggup gitu ya. Akhirnya kalau Anda lihat sekarang si Kentucky tuh akhirnya ngambil Coca-Cola karena memang persaingan mereka ketat dan Pepsi Cola nyerah juga akhirnya. Gila Pak, 2 tahun Pak baru dibayar Pak. Ya, jadi saran saya carilah customer yang termin pembayarannya secepat-cepatnya. Jangan nguber omset. Bisnis itu bukan cari omset, Pak. Bisnis itu cari dampak. Kalau berdampak, nanti Anda dapat untung, ya. Kalau produk Anda tidak berdampak, berarti Anda salah pasar. Pasti ada pasar yang butuh produk Anda. Anda belum menemukan aja pasarnya. Jadwal yang tepat, komponen biaya harus dibenahin terus. Oke. Nah, sekarang penentuan margin. 2 lagi ya sebelum kita habis. Margin yang baik kalau proses produksi efisien. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi nanti Anda belajar lagi tentang Toyota Way atau Seven Ways of Production. Bagaimana punya proses yang sangat ramping, lean. Lean itu bukan cari barang semurah-murahnya. Lean itu bukan menekan biaya setinggi-tingginya, bukan. Ya, menekan biaya serendah-rendahnya. Lean itu adalah bagaimana 7 sampah tidak boleh ada di perusahaan Anda. Beli barang dengan harga dan kualitas yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita tuh beli barang, saya nggak nawar Pak, tapi saya minta lebihnya apa. Karena percuma Pak kita nawar, ternyata barangnya nggak bisa dipakai, ternyata barangnya lebih banyak cacatnya dan seterusnya. Lebih baik kita beli barang yang berkualitas, tapi kita minta tambah, lebihnya apa yang Anda bisa kasih. Sehingga bahasa saya, ya kita beli barang yang silver, tapi dapatnya gold gitu. Nah itu lebih tepat ya daripada Anda tekan-tekan harga. Margin bertambah bila mana tadi biaya bisa ditekan, biaya bunga, nego, bank nggak bisa turunin, cari mertua, mertua nggak bisa turunin, cari mertua baru. Bercanda. Ya, penyusutan ya sebisa mungkin kita beli barang-barang yang susutinnya bisa pakai lebih lama. Biaya pajak coba dihitung lagi dengan konsultan pajak Anda, biaya gaji dan lain-lain. Oke, cek harga kompetitor. Ternyata kompetitor Anda masih ada yang di atas-atas di produk di market tertentu. Jadi jangan takut naikin harga. Jangan takut naikin harga. Tapi mungkin Anda salah menghitung harga. Makanya harga Anda jangan bulat-bulat, Pak. 10.000, 15.000, 17.000. Ya, jadi Anda coba bikin harga yang ya seperti Kentucky, seperti McDonald, ya, yang tidak bulat. 12.950 tuh kemudian 13.250 ini nggak bulat ya sehingga Anda tidak hafal harga produk tersebut. Kalau bisa untuk jasa baru atau produk baru tambahkan biaya dulu di depan karena ada biaya salah nantinya di situ. Kemudian tapi Anda juga harus pertimbangkan daya beli masyarakat setempat. Makanya harga makanan
harga barang-barang yang dijual di bandara otomatis jauh lebih mahal. Bukan karena sewanya lebih mahal, Pak. Orang yang bisa terbang itu ekonominya pasti lebih tinggi dibanding orang yang cuma naik bis. Oke, jadi di kereta api harganya lebih murah dibanding bandara. Di rest area harga barang jauh lebih mahal ya, karena orang udah bisa keluar kota bawa mobil, itu dianggapnya harganya udah lebih mahal. Tapi Anda jual di Jakarta sama jual di Bekasi, ya itu harganya juga berbeda. Ya, jadi pertimbangan daya beli masyarakat setempat. Tanya pada penjual, ada potongan harga nggak kalau saya ambil lebih? Ada rebate nggak pengembalian rupiah pada saat ada barang baru yang sudah keluar tapi stok Anda masih banyak? Ada nggak cash discount? Ada nggak belain bonus? Minta tempo, terus lobby dan lobby dan lobby. Oke, negosiasikan harga beli barang udah termasuk ongkos kirim. Jadi ada klien saya di Bandung yang bilang, Pak, cari modal susah. Paling gampang cari modal ke supplier Anda. Dengan cara, boleh nggak Pak minta tempo? Kalau dia kasih Anda tempo, kan kata lainnya Anda sudah dapat modal. Oke, dalam bentuk barang. Jadi kerennya kalau Anda dapat pinjaman 1 bulan, sedangkan pembayaran Anda terimanya cash. Itu keren banget. Bayangin kita udah terima duitnya, sebulan kemudian baru kita bayarin. Sehingga kita bisa puterin 4 kali, bahkan sampai 20 kali. Mempercepat work in progress. Gimana cara mempercepat work in progress? Arus kas. Sumbernya adalah proses internal. Jadi sekali lagi, proses internal Anda coba diulik lagi. Ada nggak yang bisa dipotong prosesnya? Hitung resiko yang akan terjadi. Resikonya apa aja? Resiko barang rusak, resiko nggak jadi. Ya, saya sering sekali bikin event. Kita harus menghitung biaya resiko. Misalnya target saya 30 peserta, tapi saya booking ke hotelnya adalah 15 pack, bukan 30 pack. Target kita 30, tapi kita booking hotelnya 15. Kemudian kita nego ke hotelnya, kira-kira kalau 2 hari sebelumnya ada penambahan, saya tambah masih bisa nggak? 1 hari sebelumnya masih siap, Pak. Saya tinggal siapin makanan 1 hari sebelumnya. Sehingga bayangkan kalau kita udah bayar 30, komitmen kita 30, ternyata datang cuma 10, resikonya makin tinggi. Jadi saya yakin 15 pasti pasti terjadi. Kemudian yang kita bayar tidak termasuk kamar. Kamar Anda cari sendiri. Saya cuma bayar ruangan trainingnya. Karena kalau kita menyediakan kamar juga, seandainya orang yang nggak jadi dari 30 ke 15, kita sudah rugi 15 kali kamar kali 4 malam. Oke, jadi Anda harus pintar menghitung resiko-resiko yang harusnya bisa ditekan. Oke, jadwalnya harus ideal, ya. Jangan salah jadwal ya. Misalnya jual pohon Natal pada saat Lebaran. Jual amplop-amplop Lebaran di saat waktu Imlek ya. Jadi Anda harus paham ya jadwal ideal. Musim panas jualannya apa? Musim dingin jualannya apa? Musim anak sekolah produk yang harus disiapin apa? Musim APBN turun ya, Oktober, September, November. Itu ketok palu tuh Pak yang namanya anggaran. Jadi kalau Anda bilang April baru deketin pemerintah, Pak, itu udah diketok Pak palunya bulan Oktober. Anda harus tunggu lagi tahun depan. Ya, jadi Anda harus mengenali jadwal-jadwal penjualan Anda kalau misalnya B2G. B2B Anda harus tahu musim. B2C Anda harus tahu tren. Kalau 212 pasti rame nih. Kalau 88 pasti rame nih. 99 stoknya berarti sebelumnya udah harus rame ya, dan seterusnya. Terakhir penentuan harga jual. Harga jual salah satu penentuannya adalah harga jual. Karena kalau terlalu mahal nggak banyak permintaan, terlalu murah Andanya hancur ya, Anda nggak bisa bertahan lama dalam bisnis. Jadi gimana caranya? Hitung semua biaya yang muncul atas pembelian Anda. Tambahin biaya tetap, tambahin biaya variabel. Terus cek harga kompetitor. Ternyata kita masih tinggi, berarti cari lagi bahan baku yang lebih murah. Hitung lagi proses yang bisa lebih cepat. Kalau udah kita hitung, kita cek lagi, kita modifikasi dan seterusnya, harga kita sudah di bawah banget kompetitor, jangan jual di bawah harga kompetitor. Minimal sama. Nggak usah sok pahlawan sekali lagi. Anda dapat margin besar, itu hak Anda.
Ya, urusan Anda nanti mau dikasih ke sosial itu nanti kita yang atur. Ya, kalau Anda punya margin lebih, Anda bisa treat customer Anda lebih banyak lagi. Ya, jadi sekali lagi menjual dengan harga murah bukan strategi yang baik. Ya, terus penentuan harga diskonnya di awal. Ya, jadi sekali lagi dalam harga jual mendingan pakai harga coret kalau seandainya margin Anda masih besar. Ya, jadi 12 juta coret jadi 9 juta. Padahal modal Anda tidak 9 juta. Ya, jadi terus cek harga kompetitor Anda, rajin buka sosial media, rajin buka Google, mereka tuh jualnya di harga berapa sih? Terus kita kasih apa tabelnya. Jadi misalnya kita nih A4, mereka A3, A1 dan seterusnya. Nah, kita nggak pakai DP. Ada yang pakai DP nggak ya? Ada yang harus bayar full nggak ya? Diskon rata-rata yang mana yang lebih besar ya? Jadi kita cek semuanya. Payment detailnya seperti apa. Jadi habis dibandingin, oh ternyata kita jauh lebih baik. Ya udah, push habis-habisan. Oke. Kemudian Anda harus punya manfaat, tabel manfaat buat pelanggan Anda. Pelanggan yang udah setia, yang belinya banyak, yang marginnya gede. Masa iya cuma dikasih jeruk doang gitu loh setiap tahun sekali. Semuanya sama, mau A sampai Z, semua customer dikasihnya cuma jeruk. Mungkin kalau bisa customer yang luar biasa dikasih jeruknya dianterin sama Anda. Ya, kalau yang customer biasa ya dikasih jeruknya ya emoticon aja dikirim lewat WA. Ya jangan sama gitu. Coba Bapak semuanya naik pesawat, mau nggak Anda udah bayar tiket bisnis kelas tapi disuruh duduk di ekonomi? Nggak mau kan? Dan kebalikannya Pak, kira-kira kalau mereka beli ekonomi dikasih ke bisnis kelas, orang bisnis marah nggak Pak? Saya udah beli mahal-mahal kok yang ekonomi maju ke depan sih gitu. Jadi Anda harus paham bagaimana cara memperlakukan pelanggan Anda dengan berbeda. Maaf, berbeda. Karena yang lebih memberikan Anda manfaat, Anda harus lakukan mereka dengan lebih berbeda. Jadi jaga hubungan Anda dengan pelanggan-pelanggan yang memang selama ini sudah memberikan bisnis buat Anda. Ingat, kalau kita perhatiin mereka, kita jaga mereka dengan baik. Itu yang namanya referensi akan datang lebih mudah lagi dan Anda sudah memotong biaya akuisisi dalam merekrut pelanggan-pelanggan baru. Ya, ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Ini slide terakhir bangun komunikasi untuk terus pelanggan Anda bisa dapat harga jual terbaik. Sisanya kita bukan tanya jawab. Slide berikutnya saya kembalikan lagi kepada Revi. Siap, terima kasih banyak Coach Ginro atas pemaparan materinya pada siang sampai dengan sore hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise tangannya. Nanti akan Rapi Batu sebutkan namanya, lalu Bapak Ibu bisa bertanya, atau jika ingin bertanya melalui kolom komentar, boleh saja. Silahkan. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya? Siap, ini sudah ada ya yang raise tangannya pertama kali. Ibu Weni Yuskri Prima Indonesia. Silakan kepada Ibu Weni untuk uh, bertanya gitu ya. Untuk suaranya boleh di unmute, lalu kemudian disampaikan pertanyaannya. Terima kasih, selamat siang. Ya. Ini ya sebentar, boleh di stop share screen saya? Siap, sebentar saya bantu untuk stop share screen-nya ya. Ya. Oke. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke, sudah. Siap. Masih Masih ada? Masih share screen ya? Sebentar Pak, sebentar ya. Udah, sip. Siap, silakan Ibu Weni. Ya, terima kasih, selamat siang Coach. Ya, silakan Bu. Ini Coach terkait mau tanya ini terkait dengan penentuan HPP. Kebetulan produk kami itu berbahan baku dari daging bebek dan ayam kampung ungkep Coach yang kita proses dalam bentuk frozen.
yang mau kami tanyakan, untuk bahan baku itu kan kadang ada di momen-momen tertentu itu harganya kan melambung sangat tinggi dan Tinggi. kadang melambung, kadang turun sangat drastis gitu. Ya. Untuk penentuan HPP ini, sedangkan kita kan menjualnya kan tidak mungkin naik turun harga juga, Coach. Untuk Ya. penentuan HPP ini, kita menggunakan harga pokok, harga di rata-ratanya atau di harga yang maksimal itu atau bagaimana ya, Coach, petunjuknya seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Jadi supaya harga kita nggak berubah-ubah di musim-musim tertentu, yang pertama saran saya jangan pernah mengandalkan satu vendor saja, Bu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau Ibu beli bebek dengan Pak Haji Samiun misalnya, usahakan kalau bisa Ibu punya beberapa supplier. Jadi di compare terus, Bu. Itu nomor satu. Supaya ibu tidak dipermainkan oleh supplier. Dan kadang-kadang kalau ibu udah terlalu nyaman dengan satu supplier, si supplier itu seenaknya aja gitu naikin harga. Itu satu. Tapi kalau ibu punya komparasi minimal Pak Haji ini Hajar Roma aja harganya cuma segini loh. Kalau nggak nanti kita beli sama mereka. Itu satu ya, ada komparasi. Kedua, selain komparasi harga karena kita punya beberapa supplier, nomor dua, bisa nggak Ibu sharing target Ibu dalam satu tahun 2025? Terus minta kontrak sama mereka. Jadi ada harga kepastian. Mereka mau nggak kasih kita harga pasti? Mau. Kalau Ibu juga cerita target Ibu. Lah, Ibu nggak pernah cerita targetnya tahun ini berapa. Mau bikin berapa banyak. Ya, saya juga nggak mau dong, Zong. Udah siapin ini, ternyata Ibu nggak. Makanya ada MOU, kesepakatan. Saya minimal dalam satu tahun ambil 12 lusin deh gitu. Kalau di bawah 12 lusin, saya tetap akan bayar 12 lusin. Sama seperti saya lagi mau bikin event, saya cuma berani ngambil minimal 15 pack. Itu 15 pasti saya bayar. Gitu lah ceritanya. Nah, dia bisa kasih kita booking ruangannya di book, di slot sama kita. Dia nggak jual lagi ke orang lain karena kita udah kasih DP. Oke, itu dua. Jadi komparasi satu, kedua kita perlu ada yang namanya komunikasi target kita kepada mereka. Yang ketiga supaya harganya nggak naik turun, Ibu mesti lebih pinter Bu cari bahan baku. Contoh, Ibu bikin apa Bu? Siomay. Enggak, kita bebek kita ungkep siap saji. Jadi kita olah jadi siap saji aja. Siap. Bebek ungkep Ibu ada nggak bagian-bagian yang nggak diingini oleh customer Ibu? Gimana, Coach? Ibu jual bebek ungkep, ada bagian-bagian tertentu bebek yang tidak diinginkan oleh customer nggak? Sementara ini tidak, Coach, karena kita menjualnya dalam bentuk 1 ekor. Jadi semuanya 1 ekor. Ya, 1 pack. Nah, nanti Ibu bikin kuesioner. Kalau saya bikinnya dalam bentuk potongan bebek ungkepnya gitu loh. Sehingga kepalanya Ibu potong, kakinya Ibu potong, jeroannya Ibu jual terpisah. Karena ternyata customer ternyata juga tidak makan kepalanya. Ternyata jeroannya juga nggak dimakan. Jadi kalau Ibu jual terpisah, bisa untungnya lebih besar. Dan banyak pedagang-pedagang siomay bikin siomay daging bebek itu bukan dari daging badannya, ngambilnya dari kepala. Sehingga mereka bisa bikin siomay dengan harga lebih murah, rasanya benar-benar daging. Kira-kira itu. Jadi saya kenal satu chef, saya bilang gini, chef, kalau bikin makanan enak bahan baku mahal mah nggak usah pakai chef. Orang namanya bahan bakunya mahal. Kalau pinter bikin makanan enak dari bahan baku murah. Contoh ya Bu, contoh. Nasi goreng ikan salmon. Bu, Weni tebak harganya berapa Bu? Ayo Bu, nasi goreng ikan salmon. Berapa duit Bu? 35.000. Kenapa 35.000? Karena ikan salmonnya ngambil dari daging tulang Iya. yang disuir, taruh di atasnya gitu loh. Tapi kalau kita beli daging salmon yang file, yang harganya udah 120.000, ya nggak bakal dapat 35.000 gitu. Ya, jadi kalau saya bilang yang namanya Kentucky lah, McDonald, kalau kita bicaranya beli chicken nugget, itu chicken nugget sebenarnya adalah
daging ayam yang sudah hampir tidak bisa dijual. Jadi mereka punya kapasitas misalnya 3 hari ayam kalau tidak terjual, mereka harus ngolah itu daging, kemudian dipakein bumbu, dipakein tepung, digoreng. Jadi rasanya nggak terlalu ketahuan kalau sudah expired. Ya, jadi ibu harus pintar Bu mainin bahan-bahan tertentu yang tidak digunakan oleh customer. Ya, tidak dipakai oleh customer sehingga fluktuatif harga itu ibu bisa mitigasi lebih jauh lagi. Ya Bu Eni. Ya, terima kasih Coach. Tambahan lagi Coach, terkait dengan untuk apa itu kita harga jual yang misalkan gramasinya itu sedikit dengan gramasi besar itu apakah berpengaruh ya? Maksudnya gini, apakah kita harus mengadakan dari beberapa komposisi gramasi itu tadi? Misalkan produknya itu kita diferensiasi jadi beberapa gramasi seperti itu. Masuk akal, masuk akal. Contoh ya Bu, saya kasih contohnya, saya cuci mobil, kalau sekali cuci 75.000. Kalau jadi member setiap bulan cuman bayar 450.000, mau cuci setiap hari 2 kali boleh. Ibu ambil yang mana Bu? Member. Iya Bu. Udah gitu kartunya bisa dipindah tangankan. Jadi Ibu sehari mau cuci 3 mobil juga boleh. Kadang-kadang kita serakah kan. Udah deh yang 450.000. Nggak taunya sibuk, nggak bisa cuci mobil. Tapi kalau beli 1 biji 75.000 kemahalan gitu loh. Jadi kita harus punya harga, orang bilang klik apa, decoy ya, decoy. Jadi pancingan supaya mereka pilih barang yang ini dibanding yang itu. Ya, kita lihat nggak harga jualnya Starbucks 28.000, 30.000, 32.000. Nanggung 40.000. Cuma 4.000, ambil 32.000. Jadi orang jarang sekali ngambil yang tol. Ya, jadi kita punya harga-harga jebakan lah ya bahasanya. Tidak manipulating, tapi itu